Seperti apa surga sebenarnya? Perbedaan surga dalam Islam dan Kristen. Bayangkan ini, kamu berada di akhir hidupmu, tubuhmu melemah, napasmu tinggal sedikit, dan kamu mulai bertanya, apa yang menunggu setelah ini? Apakah surga itu nyata? Dan seperti apa surga yang dijanjikan itu? Bagi banyak orang, kata surga terdengar indah, tapi tak jelas bentuknya. Dan bagi dua agama terbesar di dunia Islam dan Kristen, surga adalah janji tertinggi. Tapi, apakah mereka berbicara tentang tempat yang sama? Apakah surga menurut Al-Quran dan surga menurut Alkitab adalah tujuan yang sama dengan jalan yang berbeda? Atau, apakah keduanya mengarah ke dua tujuan yang sangat berbeda? Setiap orang ingin masuk surga, tapi hanya sedikit yang bertanya, surga yang mana? Karena Islam dan Kristen sama-sama menjanjikan kehidupan kekal, banyak orang mengira tujuannya serupa. Tapi benarkah demikian? Apa yang sebenarnya dijanjikan oleh Allah dalam Islam dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam iman Kristen? Mari kita lihat langsung dari sumbernya, dari Al-Quran dan dari Alkitab. Dan kita bandingkan secara jujur dan terbuka. Surga Islam dalam Islam, surga disebut jannah. Artinya taman kebun, tempat penuh keindahan jasmani. Al-Quran menggambarkannya sangat visual. Ada buah-buahan, sungai susu, madu, tempat tidur bertatah emas, dan bidadari yang bermata indah. Surah Al-Waqi'ah 56, ayat 12-24 menyatakan, mereka bersandar di dipan emas, disuguhi buah dari apa yang mereka pilih, dan bidadari seperti mutiara tersimpan. Surah At-Tur 52, ayat 17-20 berkata, orang bertakwa ada di surga dan kenikmatan. Diberikan kepada mereka bidadari, dan disuguhi daging burung sesuai selera. Tapi siapa yang bisa masuk surga? Surah Al-Zalzalah 99, ayat 7-8 menjawab, siapa berbuat baik seberat zarrah akan melihat balasannya. Jadi surga dalam Islam adalah hasil timbang-timbangan. Jika amalmu lebih berat dari dosamu, kau bisa masuk surga kalau Allah berkenan mengampuni. Artinya surga adalah imbalan. Surga adalah hadiah untuk usaha manusia. Surga Kristen. Dalam iman Kristen, surga bukan soal emas dan taman, tapi soal rumah. Tempat bersama Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakannya bagimu. Bukan tempat untuk pesta jasmani, tapi tempat untuk pulang, kembali ke pelukan Allah. Surga bukan sekadar lokasi, tapi persekutuan. Kedekatan tanpa batas dengan Tuhan yang hidup. Wahyu 21 ayat 3 berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah manusia. Ia akan diam bersama mereka. Mereka menjadi umatnya, dan ia menjadi Allah mereka. Yesus juga berkata di Matius 22 ayat 30, di surga kita tidak menikah atau dinikahkan, kita seperti malaikat. Artinya, tidak ada seks, bidadari atau dominasi. Surga bukan soal kenikmatan tubuh, tapi pemulihan total. Dalam kehadiran Allah, perbandingan langsungnya, mari kita bandingkan secara jujur. Akses ke surga, Islam, harus lewat amal dan pengampunan Allah. Kristen, hanya lewat iman pada Yesus, bukan usaha. Apa isi surganya? Islam, kenikmatan jasmani, buah bidadari, makanan, Kristen kehadiran Allah, pemulihan kemenangan atas dosa, status perempuan Islam. Fokus surga banyak pada pria. Kristen, semua setara, tidak ada laki-laki atau perempuan di dalam Kristus. Motivasi hidup baik, Islam, untuk masuk surga. Untuk upah, Kristen. Karena sudah menerima anugerah, bukan demi hadiah, ilustrasinya. Bayangkan dua pesta. Yang pertama, kamu harus membawa makanan, pakaian terbaik, dan bayar tiket masuk. Kalau kamu kurang layak, ditolak. Yang kedua, seseorang sudah membayar semuanya, ia menjemputmu. Memberi pakaian baru, dan berkata, aku sudah siapkan tempat untukmu. Yang satu adalah agama usaha. Yang lain adalah Injil anugerah. Yang satu berkata, lakukan lebih banyak agar diterima. Yang lain berkata, kamu tidak mampu, tapi aku mengasihimu. Pertanyaannya, surga mana yang sedang kamu kejar? Apakah kamu berjuang agar diterima, berusaha menyeimbangkan dosa dengan amal? Atau, apakah kamu tahu kamu sudah diterima, sudah dikasihi, sudah ditebus? Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal bukan sekadar tempat, tapi siapa yang ada di sana.
Kesimpulannya, Islam dan Kristen tidak menggambarkan surga yang sama. Yang satu berkata, jika amalmu cukup, mungkin Allah akan menerimamu. Yang lain berkata, aku tahu kamu tidak mampu, tapi aku sudah membayar lunas dengan darahku. Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan jika kamu percaya kepadanya, surga bukan lagi teka-teki. Bukan mimpi yang jauh, tapi janji yang hidup. Tuhan sedang berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan kelegaan sementara, tapi kelegaan kekal di hadapan Allah yang sudah menunggumu pulang.